Welcome to our channel. Selain Asia yang dekat dengan Eropa, lantaran menyatu sebagai satu daratan bernama Eurasia, keberadaan Afrika secara historis sulit dilepaskan dari jejak-jejak dan sejarah Eropa. Kendati berbeda benua, faktanya jarak antara keduanya tidak terlalu jauh. Ya, jarak terdekat antara Eropa dan Afrika hanyalah 14 km yang dipisahkan oleh Selat Gibraltar atau antara Spanyol dan Maroko. Bukan sekadar karena jaraknya yang begitu dekat, keberadaan Afrika dalam perspektif Eropa faktanya menghasilkan beragam wacana yang menarik untuk dibahas. Di samping hubungannya yang tidak terpisahkan, relasi di antara keduanya nyaris memperlihatkan keseluruhan aspek. Misalnya, bagaimana oposisi biner bekerja, yang satu begitu superior dan satunya menunjukkan sikap yang inferior. Relasi ini selalu membawa kita pada satu pertanyaan besar. Mengapa Afrika begitu sangat penting setidaknya bagi keberadaan Eropa? Atau jika ditarik dalam konteks yang lebih luas, mengapa Afrika cenderung diperebutkan orang-orang Eropa? Perebutan Afrika dan klaim yang otoritatif. Membicarakan Afrika dalam hubungannya dengan Eropa, narasi The Scramble for Africa atau perebutan Afrika menjadi pengantar yang relevan. Bagi yang baru dengar, hal tersebut mengarah pada klaim Eropa yang saling bertentangan atas Afrika selama periode imperialisme baru antara tahun 1800-an hingga awal Perang Dunia I. Seperti diketahui, paruh pertama abad 19 menyaksikan transisi dari imperialisme kontrol melalui pengaruh militer dan dominasi ekonomi menuju kekuasaan langsung. Upaya untuk menengahi persaingan tersebut seperti Konferensi Berlin tahun 1884 sampai 1885 antara Kerajaan Inggris dan Irlandia, Republik Ketiga Prancis dan Kekaisaran Jerman gagal menetapkan secara definitif klaim kekuatan yang bersaing. Alhasil, laman UNESCO dalam tulisan panjangnya The First World War and Its Consequences in Africa mengemukakan perselisihan ini juga jadi faktor utama pemicu terjadinya Perang Dunia I. Negara-negara Eropa melihat Afrika sebagai wilayah yang siap untuk dijajah. Edward Said dalam bukunya Orientalisme mengurai beberapa orang Eropa bahkan berpendapat dengan menguasai Afrika mereka menganggap diri melakukan misi pencerahan, mengekspor peradaban ke benua yang dianggapnya terbelakang dan tertinggal. Adalah tanggung jawab Eropa untuk bertindak sebagai wakil Afrika sampai benua tersebut cukup memiliki kemampuan mengatur diri sendiri. Namun, penjajahan pada kenyataannya didorong oleh kepentingan komersial. Eropa menjadi sangat diuntungkan dari eksploitasinya di Afrika. Sementara, Tunde Obadina dalam tulisannya The Myth of Neocolonialism menjelaskan, yang lain berpandangan bahwa untuk semua ketimpangan yang hadir, orang Afrika telah menjadi anggota satu peradaban global yang dicirikan oleh lembaga dan prinsip modern barat seperti demokrasi perwakilan, peradilan, perbankan, serta Afrika dan orang non-barat lainnya harus menguasai peradaban baru untuk memperkuat diri dan memanfaatkan keuntungan. Pembukaan dan pemetaan kawasan. Pembukaan Afrika dalam konteks modern, terutama untuk eksplorasi dan eksploitasi barat, telah dimulai dengan serius pada akhir abad 18. Pada tahun 1835, orang Eropa telah memetakan sebagian besar tanah Afrika barat laut. Catriona Davis dalam tulisannya yang dipublikasikan CNN, Colonialism and the Scramble for Africa menjelaskan, di antara penjelajah Eropa yang paling terkenal adalah David Livingstone dan Alexander de Sarpa-Pinto. Livingstone memetakan interior yang luas, sementara Pinto yang melintasi Afrika Selatan dan Afrika Tengah dalam ekspedisi yang sulit memetakan sebagian besar interior benua. Ekspedisi yang sulit pada tahun 1850-an dan 1860-an oleh Richard Burton, John Speke, dan James Grant menemukan danau-danau pusat yang besar dan sumber sungai Nil. Di akhir abad, orang Eropa telah memetakan sungai Niger, Kongo, dan Zambezi serta dunia terutama Eropa kini menyadari sumber daya Afrika yang begitu besar. Akan tetapi menjelang perebutan Afrika, hanya 10% wilayah yang berada di bawah kendali Eropa. Pada tahun 1875, wilayah yang paling penting adalah Aljazair yang penaklukannya oleh Prancis pada tahun 1830-an.
Meskipun ada perlawanan sengit dari Abdul Al-Qadir Al-Jailani dan pemberontakan Kabyle pada 1870-an. Cape Colony di Afrika Selatan dipegang Inggris, serta Angola dikuasai Portugal. Nah, kemajuan teknologi memfasilitasi ekspansionisme Eropa di Afrika. Industrialisasi membawa kemajuan pesat dalam transportasi dan komunikasi, terutama dalam bentuk navigasi uap, kereta api, dan telegraf. Kemajuan medis juga penting, terutama obat-obatan untuk penyakit tropis yang memungkinkan wilayah-wilayah tropis tersebut ditembus. Negara Eropa di Afrika. Pada tahun 1900-an, sebagian besar Afrika telah dijajah setidaknya oleh 7 kekuasaan besar Eropa, diantaranya Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Spanyol, Portugal, dan Italia. Mengutip South African History, setelah penaklukan negara-negara terdesentralisasi dan terpusat di Afrika, kekuatan Eropa mulai membangun sistem negara kolonial. Negara kolonial merupakan mesin dominasi administratif yang didirikan untuk memfasilitasi kontrol dan eksploitasi yang efektif dari masyarakat terjajah. Negara-negara kolonial menjadi sistem birokrasi yang otoriter. Sebagian karena asal-usul mereka dalam sejarah penaklukan militer dan ideologi rasisme, serta seperangkat persepsi yang diyakininya bahwa Eropa adalah entitas yang superior dengan modernitasnya. Motif-motif Eropa. Secara umum, motif Eropa terhadap Afrika dapat dikategorikan menjadi 3: politik, budaya, dan ekonomi. Motivasi politik didorong oleh politik persaingan antar negara-negara Eropa untuk mendominasi dunia pada abad ke-18. Setiap negara berusaha meningkatkan gengsi dengan memperluas tanah jajahan. Semakin luas wilayah jajahan, semakin tinggi prestise bangsa tersebut di mata internasional. Sementara alasan budaya pada kolonisasi berakar dalam etnosentrisme dan arogansi orang-orang Eropa yang menganggap budaya masyarakat Afrika lebih rendah. Ya, dengan kesombongan jenis ini, orang-orang Eropa merasa memiliki tugas untuk membudayakan dan memperadabkan orang-orang Afrika. Keyakinan ini bisa dilihat dengan dilakukannya pengiriman para misionaris ke pelosok-pelosok Afrika. Sedangkan faktor ketiga adalah yang paling signifikan. Pasalnya, sumber daya alam Afrika merupakan komponen penting yang memotivasi kolonialisme Eropa. Pada awal tahun 1800-an, perdagangan budak antara Afrika, Amerika, dan Eropa telah mengeksploitasi penduduk Afrika. Para budak ini dipekerjakan di lahan-lahan milik Eropa, dijadikan tentara atau mengurusi hal-hal domestik. Setelah perdagangan budak perlahan dihapus, eksploitasi SDA menjadi target berikutnya. Jutawan pertambangan, Cecil Rhodes misalnya, mengeksploitasi tambang emas dan berlian di Afrika Selatan, serta memainkan peran penting dalam mengamankan kekuasaan Inggris atas Zimbabwe. Penguasaan Eropa atas wilayah-wilayah strategis di Afrika berguna untuk mempertahankan kontrol internasional. Bagi Inggris, Afrika Selatan menyediakan pelabuhan penting bagi pelayaran kapal-kapal mereka dalam perjalanan ke India. Mulai tahun 1869, terusan Suez di Mesir juga menciptakan rute yang lebih pendek antara Inggris dan koloninya, serta membentuk rute ke ladang minyak di Timur Tengah. Pada gilirannya, pendiri Uni Soviet, Vladimir Ilyich Lenin dalam bukunya Imperialism, The Highest Stage of Capitalism tahun 1917 telah mengartikulasikan alasan ekonomi untuk perpanjangan kekuasaan di negara-negara dunia ketiga termasuk Afrika. Lenin berpendapat negara-negara Eropa berusaha menjajah Afrika untuk menanggapi tuntutan yang melekat dari sistem ekonomi kapitalisme. Masyarakat setempat didorong menanam tanaman yang laku keras di pasar Eropa, seperti kapas. Sementara itu, kelaparan tetap terjadi di tanah tempat petani menanam tanaman ekspor untuk negara-negara imperialis, alih-alih mencukupi kebutuhan pangan mereka. Itulah tadi ulasan terkait betapa pentingnya dan seksinya Afrika di mata orang-orang Eropa. Persaingan kekuasaan, penyebaran budaya, hingga pemanfaatan sumber daya menjadi 3 motif utamanya. Adakah motif lain yang kalian lihat?